Oke. Oke, selamat pagi. Terima kasih telah datang di acara podcast kelompok kita pada pagi hari ini. Ini sudah percobaan ketiga karena dari tadi gagal terus. Oke, sebelumnya kita perkenalan singkat dulu. Saya Nasya sebagai hostnya. Di sini ada 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 Fajar. Oke, Fajar. Oke, kita langsung aja. Topik yang akan kita bawakan pada podcast kali ini adalah tentang isu judi online atau judul yang belakangan ini atau dari tahun-tahun kemarin itu rame di Indonesia. Kira-kira alasan penyebab terjadinya judul bisa sampai rame ini di Indonesia itu kenapa sih? Ya, salah satunya karena para pemain judul ini yang dari ekonomi menengah ke bawah itu mereka ingin mendapatkan uang secara instan gitu. Yang istilah mereka ingin uang yang istilah dari awal 50.000 jadi istilah 2 juta gitu. Kekurangan dana. Iya. Kekurangan. Kenapa masuknya judul ke negara kita? Iya, kurang lebih. Kenapa sih bisa rame judul di Indonesia? Penyebabnya apa? Karena keamanan kita, ketahanan kita kurang kuat. Kenapa tuh bisa jadi sampai kayak gitu? Keamanan di negara kita tuh bebas aja, ada aturannya, cuman nggak ada terapannya, nggak ada konsekuensinya. Jadi yang bebas saya masuk, kalau ketahuan juga cuma dikasih SP1 doang, udah kasih tindakan. Oke. Jadi dengan tadi yang udah kita bicarakan berarti kita sepakat kalau judul itu sebuah hal negatif yang seharusnya itu tidak perlu kita sentuh-sentuh lah. Nah, jadi hal negatif itu kan pasti ada dampak buruknya kan. Nah, jadi karena kita dalam rangka melakukan atau mengerjakan tugas kewarganegaraan, jadi dampaknya itu buat masyarakat sama buat negara itu kayak gimana sih? Jadi bagi masyarakat menurut saya cara pemain itu ini untuk yang tetangganya itu mereka jadi sedikit was-was karena ada beberapa berita yang para pemain video itu sampai mencuri mencuri barang di rumah orang gitu. Jadi istilahnya kalau para tetangganya udah tahu tuh salah satunya yang main mereka jadi lebih was-was gitu, jadi takut tetangga yang Menimbulkan keresahan berarti iya. ya buat masyarakat di sekitar. Dampaknya juga sebagai gue yang punya judul waktu itu, dampaknya itu gue bakal stres, bakal kehabisan uang, bakal bakal marah-marah sendiri lah kayak orang gila, hampir gila. Itu rasakan juga karena gue selalu bawa itu di SMA gue pernah minjem duit yang gimana teman gue itu jadi pada risih, kenapa sih pinjam duit dulu gitu. Oh, tapi sekarang aman. Tapi sekarang udah aman. Alhamdulillah. Nah, terus nih karena iya apa tuh? Bagi negaranya kan jadinya kayak ya keuangan negara jadi melemah kan. Kayak keuangannya tuh jadinya ke urusannya ke luar negeri gitu bukan di dalam aja jadinya kayak Kerugiannya cukup besar. Apalagi kan kalau kita lihat dari situs-situs data gitu kan tahun kemarin aja bisa sampai 200 ribuan pemain judulnya. 200 dari 200 ribu orang itu dikali berapa juta itu? Udah banyak banget. Berarti untuk menjaga negara kita sendiri supaya bangsa ini tetap stabil meski banyak ya isu masalah-masalah terkait judul ini sebelumnya itu kita ngapain sih? Iya, sederhananya gitu. Supaya judul ini enggak iya enggak makin menyebar. Yo, kenapa? Iya. Mungkin simpelnya itu ya sesederhana pemerintah ngeblokir situs-situs itu kali ya. Jadi dengan adanya aksi pemerintah kayak gitu, terus nanti juga dilakukan apa ya, semacam introspeksi diri dari masyarakatnya supaya buat
nggak main lagi judol. Mungkin itu langkah paling realistis, paling logis buat berhentiin penyebaran judol ya. Iya. biar ini ya mencapai tujuan ketahanan nasional. Kan tujuan Iya. ketahanan nasional juga apa? Kayak menjaga integrasi bangsa, jaga persatuan bangsa. Terus lanjut nih ke analisis asas ketahanan nasional itu kan ada dua nih di sini, yaitu kesejahteraan dan keamanan, lalu mengawas ke dalam dan keluar. Kalau dari kesejahteraan sendiri, mungkin bisa langsung aja dari lingkungan keluarga. Ini kayak kemarin di warga juga misalkan yang orang dewasa yang lain juga mungkin dia bakal melimpahkan terutama itu istrinya atau anaknya yang istilahnya masih lebih kecil itu. Jadi dari si judul ini tuh bisa merembet sampai menyebar ke KDRT, Iya. perceraian, atau bahkan bisa sampai ke pembunuhan ya. Iya. Apa? Apa kayak masih di keluarga kayak sama ibunya jadi ada yang kayak pertengkaran antara anak dan orang tua gitu. Iya bisa. Jadi dari keamanan sendiri, dari segi keamanan sendiri ini mengancam keselamatan dari diri sendiri maupun lingkungan sekitar. Terus keamanan cybernya juga terancam ya, karena dia kan ngasih pasti butuh ngisi data-data diri, data NIK, KTP segala macem. Jadi ya jadi lagi itu kirimnya ke luar negeri. Itu sudah dari luar negeri. Benar. Terus mumpung kita lagi ngomongin luar negeri ini, kan ada juga nih isu kalau sebenarnya situs-situs kayak gini tuh dilindungin sama pemerintah ya. Pendapatnya gimana tuh? Kayak sebenarnya tuh dari segi pemerintahan kita sendiri kayak ada pihak-pihak yang berkepentingan dengan memanfaatkan situs-situs judol. Gimana pendapatnya? Tahu Jar? Ingat gak yang politik-politik tadi tuh? Oke, berarti dari poin masuk ke dalam ini sendiri kita harus introspeksi diri ya. Itu yang paling penting. Lalu keluarnya itu sendiri kita harus lebih ngesaring lah, filter udah paling mudah untuk dilakukan. Dari segi aspek ekonomi tentu saja kan para pemain itu ini seperti yang tadi lebih ngomong para pemain itu banyak kan dari kalangan menengah ke bawah. Iya, menengah ke bawah itu banyak kan sampai pinjol ya kan pinjol atau enggak sampai melakukan pencurian bahkan ada juga yang melakukan pembunuhan ya kan mereka udah terbukakan untuk mendapatkan uang secara instan jadi dari segi ekonomi itu sangat parah untuk juga Kan rata-rata kan yang judul tuh kayaknya orang-orang yang menengah ke bawah yang gajinya tuh di bawah UMR gitu dia tuh kayak apalagi kalau misalnya dia berkeluarga kan dia lebih butuh uang yang banyak ya buat menghidupkan keluarganya jadi mungkin dia ngeliat iklan judul iya iklan tertarik banget nih instan nih cepet kayak iya terus tadi apa tadi Jar dikasih ya, jackpot dulu dikasih jackpot memang gitu memang di awal habis itu ya kasih semangat habis itu dikasih tempat ya enak sampai akhirnya dia nekat pinjol. Iya benar. Dari segi politik sendiri ini kan kita udah tahu tuh tadi udah diomongin juga kalau sebenarnya mungkin ada pihak-pihak yang punya kepentingan tertentu. Karena kan belakangan ini kita tahu kalau banyak situs judul ini sebenarnya kayak masuk ke daftar yang diizinin di Indonesia ya. Bisa dilihat datanya dari internet. Jadi dari politik ini nantinya mempengaruhi aspek pertahanan dan keamanan, terutama dari segi keamanan cyber. Dari sosial budaya sendiri bisa merusak hubungan antara si pecandu ini sama lingkungan sekitar. Iya benar. Kita lanjut ke solusi dan rekomendasi. Gimana nih buat pemeran pemerintah, rakyat, sama generasi muda? Yang peran pemerintah solusinya lebih baik ya kita harus blokir
situs-situsnya itu yang mungkin IP judulnya ya mungkin jangan yang baik-baik diblokir tapi yang jahat kok nggak diblokir. Terus juga mungkin supaya bisa mencegah lagi tuh kayak komen-komen buzzer judul di Iya. YouTube, di Instagram, di medsos. Soalnya banyak tuh di TikTok atau Instagram tuh banyak yang mempromosikan secara terang-terangan. Benar. Kan selebgram itu mempromosikan itu loh Iya. kayak situs-situs Iya, ada Sampai di bio-nya itu ada beberapa yang naruh link judul. judul. iya kayak kode itu. Nah, di sini jadi peran masyarakat nih harus lebih peka supaya nggak terjerumus ke dalam lubang setan judul ini. Dengan cara apa tadi, Jan? Manusia mengingatkan manusia. Sebenarnya kalau solusi itu belum tentu bisa dari manusia, belum tentu bisa dari masyarakat, tapi dari diri kita sendiri sih. Iya, Pas misalnya lu ingat tujuan lu ingat lu siapa, tapi nggak bakal kayak gitu. Kecuali lu udah coba-coba, pas itu ngeliat temen lu berhasil lewat dari situ, nah itu lu baru gila namanya. jadi di sini sebenarnya peran generasi muda atau mahasiswa sendiri nggak jauh beda sama yang udah disebutin tadi di atas. Oke, jadi kesimpulannya itu kita sebaiknya nggak usah lah nyatu-nyatu judul ya kan. Intinya Berusaha semuanya itu jangan pernah deh nyentuh judul kalau nggak pengen namanya jatuh miskin, Emotion nggak factor. mau pengen minjem duit, pengen ngegadai barang, pengen ngejual barang, jangan deh jangan sampai kayak gitu. Kalau misalnya lu ada duit, ya udah lu pegang aja atau enggak lu buat usaha. Jangan diputar sama yang Karena perjudian. Pokoknya semua judi itu sama aja. Jangan mau yang instan-instan. Iya. Itu ya semuanya itu main dulu bro. jangan langsung internet ya. Minimal lu tahu kerasnya dunia, baru deh kalau duit lu udah banyak, lu mau kayak poya. Soalnya tuh kalau untuk orang kaya mah istilahnya buat mainan doang. Kalau untuk kalangan menengah ke bawah ya kita sebagai apa peluang untuk ini nambah duit banyak ya. Lebih secara instan. Hidupi kehidupan. Terus satu juga lu kalau misalnya depo judi online kayak gini, misalnya lu isi deposit 50.000, lu dikasih menang ya nggak bakal jauh-jauh dari di atas 50.000 bro. Lu itu 50.000 bet lu itu kan ada namanya bet ya. Iya. Makanya itu 400 perak. Lu cuma 400 perak itu ngabisin waktu setengah jam juga udah bisa bro. Atau enggak ya dinaikin bet lu. Misalnya lu kan kalau orang-orang bilang kan semakin naik bet Makin tinggi. makin tinggi makanya kan. Nah itu yang namanya tolol. Bandernya juga nggak mau rugi kan. Jadi ini ya kayak situs judul tuh di namanya dibuat kayak malahnya tuh Algoritmanya. Iya benar. Algoritmanya sendiri. Mindsetnya itu dipetahin sama bandar. Jadi intinya apa? Jangan mau yang Iya. instan-instan. jangan mau Yang instan aja. Apalagi sampai nyentuh judul. Oke. Ya, jadi mungkin segini aja podcast kita untuk tugas mata kuliah kewarganegaraan setelah 3 kali percobaan. Kami ucapkan terima kasih sudah menonton. Lalu mohon maaf jadi jika deg-degan ya tuh. ada kesalahan kata. Iya ini kita deg-degan. Deg-degan mukanya Takut apa ya? takut rusak lagi. Saya Sekian. berhenti main judul. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.